Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Wahyu Wibowo. Oke. Kali ini kita akan coba ulas materi hidrokarbon yang bagian terakhir ya, hampir akhir ya. Berkaitan dengan sifat. Sifat ini berarti ada sifat fisika dan sifat kimia ya. Sifat secara fisik dan sifat secara kimiawi ya. Kimiawi itu kaitannya dengan reaksi-reaksi yang ada di dalam hidrokarbon. Oke, sebelum kita lebih lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe. Oke. Kita lihat. Kita mulai dari alkana. Kita tahu alkana itu adalah sebuah hidrokarbon yang jenuh gitu ya. Jenuh. Semua ikatan C-nya tunggal gitu. Nah, secara fisika berkaitan dengan kelarutan dari alkana ini, ternyata alkana ini rata-rata dia adalah senyawa yang sukar larut dalam air gitu. Sukar larut itu artinya kalau mau dilarutkan susah. Bukan berarti nggak bisa ya, karena ada beberapa alkana yang bisa gitu larut dalam air dengan kondisi-kondisi tertentu. Tapi umumnya alkana itu sukar larut dalam air. Nah, bagaimanakah dengan titik leleh dan titik didihnya gitu kan ya? Titik leleh dan titik didih ini kaitannya dengan jumlah C. Karena salah satu faktor yang berpengaruh terhadap titik didih adalah Mr gitu ya. Jadi ketika Mr ada 3 faktor ya, 3 faktor yang mempengaruhi titik didih. Yang pertama kepolaran gitu, yang kedua Mr, dan faktor yang paling menentukan nanti ikatan hidrogen gitu. Nah, itu materi kelas 10 ya, materi kelas 10. Nah, berkaitan dengan titik didih, hidrokarbon itu makin banyak C-nya, titik didihnya makin tinggi. Kemudian makin sedikit cabangnya, titik didihnya makin tinggi. Artinya kalau cabangnya banyak, titik didihnya makin rendah seperti itu. Jadi yang paling tinggi itu yang C-nya banyak dan lurus rantainya. Nah, kalau kita lihat wujudnya, alkana C1 sampai C4 ya, berarti dari metana, etana, propana, butana itu umumnya wujudnya gas. Nah, ini propana sama butana ini ada di rumah kita ya, dalam bentuk gas LPG gitu kan. Kemudian C5 sampai 17 itu wujudnya cair. Nah, ini biasanya dipakai sebagai bahan bakar kendaraan bermotor ya, BBM. Kemudian C18 ke atas ya, jadi yang jumlah C-nya 18 ke atas itu wujudnya padat. Nah, ini nanti akan banyak kita bahas di bagian minyak bumi nanti. Nah, ini berkaitan dengan sifat fisika, fisik, kaitan dengan fisik wujud gitu ya. Nah, sekarang yang penting nih, yang penting karena kita lagi ngomongin kimia, maka yang penting ya sifat kimianya. Sifat kimia dari alkana. Ternyata alkana itu bisa mengalami 3 jenis reaksi. Reaksi yang pertama namanya adalah reaksi pembakaran. Ciri khas dari reaksi pembakaran adalah penambahan oksigen. Ini ciri khas reaksi pembakaran. Jadi ketika ada suatu zat ditambah dengan oksigen, maka zat itu dibakar. Kalau di sini saya contohkan C7H16. C7H16-nya ditambah dengan oksigen. Berarti C7H16 atau heptananya dibakar. Nah, ada 2 jenis pembakaran. Jenis yang pertama, yang atas ini adalah
pembakaran sempurna. Jadi kalau pembakaran sempurna hasilnya murni hanya CO2 dan H2O. Nah, kemudian reaksi yang kedua yang di bawahnya itu ada penambahan CO. Menunjukkan bahwa pembakaran ini tidak sempurna. Ya, jadi pembakaran yang tidak sempurna itu salah satu gas hasilnya adalah gas karbon monoksida, ya, atau CO. Ini gas sangat lumayan berbahaya ya kalau dibuat manusia gitu kan. Karena daya ikat gas CO ini 200 kali lebih kuat daripada daya ikat oksigennya dengan hemoglobin darah. Jadi tugas hemoglobin darah itu kan mengedarkan oksigen gitu ke seluruh tubuh. Tapi ketika yang kita hirup ini gas CO, jadi gas CO ini bahayanya kalau kita hirup ya. Kalau yang kita hirup ini gas CO, maka hemoglobin akan mengikat CO, diedarin ke seluruh tubuh. Ya tubuhnya nggak mau, kan butuhnya oksigen, dikasih CO nggak mau, akhirnya keluarin lagi. Efeknya apa? Ya berarti tubuh kita kekurangan oksigen. Lama-lama lemes. Terus ya kalau nggak ditorong tidur gitu ya. Habis tidur kalau nggak segera ditorong ya pingsan. Habis pingsan ya mati gitu ya. Bahaya. Jadi gas CO ini kalau terhirup bahaya. Kalau nggak terhirup sih nggak apa-apa gitu ya. Nah makanya banyak kejadian nih berkaitan gas CO ini. Berkaitan dengan pembakaran yang tidak sempurna ini. Ada yang nyalain genset, mati lampu nyalain genset, tahu-tahu paginya udah mati semua gitu. Ya berarti itu si genset menghasilkan gas CO, salah satu indikasinya kayak gitu. Nah, pembakarannya tidak sempurna berarti gensetnya. Makanya jangan sekali-kali nyalakan kendaraan motor, mobil itu di dalam rumah terus ditutup pintunya. Nah, gitu. Ya kalau misalkan terpaksa nyalain mobil di garasi, pintunya dibuka gitu, jangan ditutup gitu. Oke, nah ini berkaitan dengan reaksi pembakaran. Jadi ciri reaksi pembakaran adalah penambahan gas oksigen. Itu cirinya. Kemudian reaksi alkana yang kedua adalah reaksi substitusi atau reaksi penggantian. Jadi digantikan, salah satu posisinya digantikan. Substitution player, pergantian pemain. Namanya pergantian, tukar posisi dong gitu kan ya. Yang misalnya nih main sepak bola itu kalau di lapangan kan 11 orang. Nah di pemain penggantinya kan ada juga. Nanti kalau misalnya ada pergantian pemain, yang satu keluar dan yang satu masuk, posisinya digantikan. Itu substitusi. Nah di sini saya contohkan CH4 disubstitusi dengan Cl2. Jadi di sini H-nya kan ada 4. H-nya ada 4. Nah, sedangkan hasilnya H-nya tinggal 3. Yang satu kemana? Digantikan oleh Cl. Jadi ada 1 Cl masuk ke sini. Nah, 1 Cl masuk ke situ. Nah, karena 1 yang masuk, maka masih ada sisa 1 di hasilnya gitu kan ya. Nah, yang satunya digantikan. Jadi H yang lepas dari CH4 tadi menggantikan posisi Cl di, jadi saling menggantikan gitu ya. Ya tadi 1 keluar 1 masuk. Nah ini kayak gini namanya reaksi substitusi gitu ya. Substitusi. Oke, kemudian yang reaksi yang bisa terjadi pada alkana yang lain yaitu reaksi perengkahan atau cracking. Perengkahan itu jadi pemisahan gitu ya, pemecahan, nah gitu ya. Nah, ini agak ketutup nih ya. Jadi misalnya nih saya bikin contoh, misalnya awalnya C8 gitu. Dari yang awalnya C8 berarti kalau C8 ini sisanya. Nah, ini C18 ini. Oh, sorry. Nah, ini C18 di sini. C18 menjadi C8 dan C10 pecah.
Jadi perengkahan itu kayak gitu. Jadi pemecahan. Jadi dari yang C-nya banyak pecah menjadi C sedikit-sedikit, C yang kecil-kecil. Itu namanya cracking. Jadi 3 reaksi ini adalah reaksi yang terjadi pada alkana gitu. Sifat yang selanjutnya untuk alkena dan alkuna. Jadi untuk alkena alkuna ini mereka punya kecenderungan sifat yang sama. Sama, dua-duanya masih sukar larut dalam air ya. Makanya hidrokarbon itu kan senyawa yang banyak terdapat pada minyak bumi ya. Minyak bumi itu kan sebenarnya dia sukar larut sama air. Minyak-minyakan itu sukar larut dalam air gitu ya. Makin banyak C-nya titik didih makin tinggi sama. Jadi rata-rata kurang lebih sama ya sifat alkuna dengan alkana. Nah, sifat kimianya nih. Di alkena dan alkuna ada reaksi pembakarannya juga gitu ya. Reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakaran itu bisa terjadi pada alkana, alkena dan alkuna gitu. Sama kayak tadi, cirinya adalah adanya oksigen gitu. Penambahan oksigen. Itu ciri reaksi pembakaran. Kemudian, nah ini dia. Reaksi adisi atau reaksi pemecahan ikatan rangkap. Awalnya rangkap 3 bisa jadi rangkap 2. Awalnya rangkap 2 bisa jadi tunggal gitu. Ini rangkap 3 awalnya. Jadi rangkap 2. Rangkap 2 jadi tunggal. Jadi ketika ada pengurangan ikatan rangkap, maka ini disebut reaksi adisi. Kurang lebih nanti kayak gini untuk reaksi adisi. Misalnya 1 propena diadisi oleh Cl2. Nah, ini Cl2 nih. 1 propena diadisi dengan Cl2, maka nanti dua-duanya akan masuk gitu kan ya. Jadi 2 Cl nih, Cl yang satunya ke bagian sana gitu ya. Maka dia jadi yang tengah ini. Cl yang satunya lagi ke pinggir gitu ya. Maka jadi Cl yang ada di pinggir ini. Gitu. Nah, jadi seperti itu, dua-duanya masuk. Dua-duanya menyerang pada C yang berikatan rangkap. Jadi fokusnya pada C yang berikatan rangkap. Fokusnya di sana. Nah, bagaimanakah dengan asam halida? Asam halida itu HX ya. HCl, HBr, HI gitu kan. Nah, ini sering jadi masalah gitu. Masalahnya apa? Masalahnya kan hidrogen bisa ke mana aja gitu kan ya. Kira-kira hidrogen akan lari kemana? Ya, kira-kira hidrogen akan menyerang C ikatan rangkap yang bagian mana? Itu kan yang perlu jadi pertanyaan gitu. Nah, di sini ada istilah asas Markovnikov. Menurut Markovnikov, hasil utama dari sebuah reaksi model kayak gini. Jadi modelnya ada ikatan rangkap gitu kan ya. Ada C ikatan rangkap, kemudian yang satunya H-nya 1, yang satunya H-nya 2. Jadi beda jumlah H-nya gitu kan ya. Nah, menurut Markovnikov, hasil utamanya ya jadi sekitar 70%-nya itu atom hidrogen yang masuk pada C ikatan rangkap yang mengikat H lebih banyak. Maka nah ini yang diikat adalah C ini. Kenapa yang H-nya ke situ? Karena di situ H-nya ada 2. Ya. Jadi hidrogen ini akan nyari teman yang lebih banyak. Jadilah CH3 gitu ya, CH3. Nah, yang satu lagi tetap dimasuki oleh Cl. Jadi untuk reaksi adisi ini dua-duanya nyerang gitu.
buat memutus ikatan rangkap kan harus berat gitu, harus diserang gitu. Nah, ini berkaitan dengan reaksi adisi. Nanti juga ada namanya reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi itu reaksi kebalikan dari adisi. Jadi kalau adisi itu rangkap menjadi tunggal, ya, jadi ikatan rangkapnya pecah satu. Kalau untuk eliminasi itu tunggal jadi rangkap. Jadi kebalikan dari reaksi adisi. Nah, ini soal tes. Silahkan dicoba ya, silahkan dicoba. Oke, mungkin itu dulu di sesi kita kali ini. Kalau misalkan ada yang mau jawab soal ini silahkan gitu kan ya. Nah, ini soal buat tes ya, tapi nanti bisa dikumpulkan ya, dikumpulkan melalui komen juga boleh ya. Gitu. Oke, sampai di sini dulu hari ini. Ada salah dan kurangnya mohon maaf. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.